Shalom umat Tuhan yang terkasih. Kembali lagi dalam ibadah minggu bersama GPEI Manado. Tanpa terasa hari ini kita memasuki awal minggu yang pertama di bulan September. Begitu besar kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita naikkan satu pujian, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Tuhan sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Tuhan sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Tuhan turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Tuhan turut bekerja di antara kita. Sekali kita katakan, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Tuhan turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Tuhan turut bekerja. Bila Roh Tuhan turut bekerja. Bila Roh Tuhan, bila Roh Tuhan turut bekerja di antara kita. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita bersukacita karena Tuhan, karena kita adalah makhluk yang dicintai oleh Tuhan. Oleh karena itu kita telah mendengarkan pujian penyembahan. Mari kita menyanyikan syukur bagi kekudusan Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Oleh karenanya kita akan siapkan hati kita, teduhkan jiwa kita, dan biarlah Tuhan mentasbihkan ibadah ini. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, bahwasannya kasih setianya untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan serta karunia Tuhan yang melingkupi hidup kami, sehingga kami ada di dalam naungan berkat, anugerah serta belas kasihan Tuhan. Pada saat ini kami ibadah bersama-sama melalui online. Biarlah setiap hati kami terus rindu untuk menerima pesan perkataan yang membawa iman kami semakin bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Dan pengharapan kami hanya dalam Engkau Yesus, serta kami memiliki kasih-Mu yang sempurna di dalam hati batin kami, untuk kami semakin menyatu dengan Yesus Kristus. Dan jikalau sebentar kami juga akan menerima perjamuan kudus, biarlah kami
senantiasa diingatkan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Yesus ada dalam hati kami. Yesus senantiasa memberikan Roh Kudus-Nya, membawa kami hidup di dalam kepenuhan untuk menerima kasih, belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita masih merenungkan kisah para rasul, dan pada hari ini pasalnya yang ke-11 ayat 19 sampai 30 dengan tema hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Saya akan membacakan firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada umat di Yerusalem. Lalu umat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Tuhan, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan umat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Antiokhia adalah kota yang terbesar ketiga di wilayah Kekaisaran Romawi. Dalam kota ini ada penyembahan terhadap dewa Daphne. Dan dalam kuil Daphne ada imam-imam perempuan yang berfungsi sebagai secret prostitute yang menjual diri. Oleh karena itu kita bisa bayangkan bahwa seorang Barnabas tidaklah mudah untuk memberitakan Injil dan membawa orang-orang di Antiokhia untuk hidup dalam kekudusan sesuai dengan kitab suci. Tetapi luar biasa oleh karena Roh Kudus semata, bukan karena kekuatan seorang Barnabas, bukan karena kehebatan seorang Barnabas, sehingga dia memiliki keberanian untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan bagaimana hidup sesuai dengan kasih karunia Tuhan, hidup di dalam kekudusan, kesucian sebagai pengikut Yesus. Dan Barnabas diberikan kemampuan oleh Roh Kudus untuk dapat memberitakan Injil dengan luar biasa. Dari sini kita belajar bahwa bagaimana di dalam kehidupan kekristenan kita hari ini. Karena sebelum Barnabas datang di Antiokhia, ternyata juga telah banyak murid-murid atau orang Kristen yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan di sana. Namun mereka hanya menyampaikan kepada orang Yahudi. Sementara
mereka tidak menganggap bahwa di luar dari orang Yahudi atau non-Yahudi itu pantas untuk menerima keselamatan atau kabar baik. Dan ini kita kembali diingatkan di dalam Kisah Para Rasul 10 tentang Petrus, di mana Tuhan mengubah paradigma dari Petrus untuk dia tidak memegang tradisi. Oleh karena itu, sebagai abdi Tuhan, saya mau ingatkan bahwa mereka begitu kuat memegang tradisi Yahudi sehingga mengalahkan otoritas firman. Kolose 2 ayat 8 katakan bahwa hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan hati kita dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, yang menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, dan bukan ajaran menurut Kristus Yesus. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dengan tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Biarlah kita dengan merendahkan hati harus meminta pimpinan Roh Kudus sehingga kita sanggup meletakkan firman Tuhan di atas tradisi. Nah, di Antioquia inilah pertama-tama adanya gereja, munculnya kekristenan. Dan Barnabas dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Kita mau belajar hari ini, di mana nats poin yang akan kita bahas yaitu ayat 24, dikatakan karena Barnabas adalah orang baik. Barnabas orang baik. Barnabas penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Melalui nats ini, maka kita mau belajar bagaimana kita dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama, Barnabas, kita belajar dari seorang Barnabas karena dia mau memberikan diri. Dia mau merendahkan hati dan membuka hatinya untuk hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus sepenuhnya. Sehingga Barnabas dapat mendominasi ajaran yang benar tentang firman Tuhan yang disampaikan melalui kitab suci, melalui rasul-rasul, sehingga dia juga dapat melepaskan tradisi. Yang kedua, dikatakan bahwa Barnabas adalah orang baik. Ini juga kita dapat baca di Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 27. Sebelumnya dia memang dipilih karena memang dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dan yang berarti ia seorang yang taat, seorang yang setia, memiliki kerendahan hati. Dia juga mau merendahkan diri untuk mau diperintahkan Tuhan menginjil dimanapun. Dia tidak melihat suku, dia tidak melihat warna kulit, dia tidak melihat agama, dia tidak melihat kesenjangan orang kaya, orang miskin, tetapi dia menggebu-gebu, bergairah, bersemangat untuk memberitakan kebenaran Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus ini yang juga ada di dalam Galatia 5 ayat 25 dan 26 katakan, jikalau kita hidup oleh Roh, biarlah hidup kita juga dipimpin Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Inilah yang dimiliki di dalam seorang Barnabas yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ciri daripada orang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang berani, dia tidak takut menjalankan kehendak Tuhan. Saya mencatat ada 6 ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus memiliki ketaatan mutlak. Artinya, orang yang taat kepada Tuhan dengan sepenuh hati, sehingga hatinya sungguh-sungguh hanya dibuka, hanya diberikan, hanya boleh dimiliki oleh Tuhan satu-satunya yang dia sembah, yang dia tinggikan, dan dia tujuannya adalah hanya untuk menyenangkan Tuhan saja. Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Roh Kudus itu adalah oknum.
Maka pada saat Roh Kudus menguasai seseorang, barulah kehendak Bapa dapat menguasai orang itu. Kebenaran yang menguasai seseorang, maka orang itu akan dikuasai pikirannya oleh seluruh kebenaran Tuhan, oleh seluruh firman yang menuntunnya. Dan disitulah tanda ia dipenuhi Roh Kudus. Cinta kasih Tuhan yang menguasai orang itu akan membuat orang itu menguasai emosinya, sehingga dia memiliki pengendalian diri, penguasaan diri. Dia dapat membenci kalau Tuhan benci, dia dapat senang kalau Tuhan senang, sehingga emosinya tidak terombang-ambing oleh keadaan pihak ketiga atau oleh karena situasi, tidak. Tetapi sungguh Tuhan yang mengendalikan pikiran hatinya dengan cinta Tuhan, sehingga emosinya adalah emosi yang dari Tuhan, emosi yang penuh kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap sesama. Oleh karena itu, pada saat seseorang dikuasai Roh Kudus, maka seluruh keberadaan dia dikuasai oleh Tuhan dan dia dimiliki sepenuhnya oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang dimampukan untuk hidup kudus. Artinya, orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti telah diubah dan dipengaruhi oleh firman. Maka ia sendiri tidak senang dengan hal yang najis, tidak suka dengan hal-hal yang berbau dosa. Dia tidak akan suka dengan hal yang dibenci oleh Tuhan. Dia tidak sanggup melukai hati Tuhan. Dan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus ini tidak bisa ditiru oleh siapapun, saudara. Tidak bisa diimitasikan, tidak bisa berpura-pura, tidak bisa dibuat-buat. Karena memang orang yang dipenuhi Roh Kudus itu dilahirkan oleh Sang Firman yang menghidupi pikiran dan hati orang itu. Oleh karena itu, marilah kita saat ini mau berkaca melalui firman Tuhan. Di mana hari ini saya berada? Apakah saya dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga saya sungguh-sungguh berbuat baik bukan karena saya berpura-pura, bukan karena saya menginginkan sesuatu dari orang tersebut sehingga saya baik dengan orang itu, atau karena orang itu baik dan sayang dengan saya maka saya baik. Kalau orang itu jahat, saya akan jahat. Tidak. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia sungguh-sungguh mau hidupnya suci dan kudus, karena disitulah dia dapat melihat kemuliaan Bapa di surga. Disitulah dia akan merasakan sukacita Tuhan yang menghidupi dirinya, sehingga hidupnya dia katakan ia hanya bersukacita karena Tuhan. Sehingga Tuhan akan memberikan seluruh apa yang diinginkan hatinya, karena Tuhan tahu apa yang diinginkan hatinya senantiasa ingin menyenangkan hati Tuhan saja, ingin memuliakan Tuhan. Sehingga kekudusan dan kesucian artinya tidak mampu menyakiti hati Tuhan dalam hidup seseorang yang semakin disempurnakan di dalam Kristus Yesus. Sehingga kesempurnaan dalam Yesus Kristus ini dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga dia akan hidup semakin peka, cepat tanggap. Kalau ketemu berjumpa dengan orang yang ingin menipu, hatinya sudah gemuruh, hatinya sudah tahu, peka, ini orang jahat, ini orang baik, ini orang berpura-pura. Itulah keluar biasaan seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, karena dia mendapatkan kecerdasan di dalam rohnya untuk menangkap hati Tuhan atas perasaan orang lain ini. Dan orang dunia tidak akan mendapatkan hal yang luar biasa ini. Yang ketiga, ciri daripada orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang itu dapat menghormati firman Tuhan. Orang ini akan sadar betul bahwa firman Tuhan adalah otoritas yang tertinggi.
Amsal 13 ayat 13 katakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Seseorang yang menyanjung firman, dia tidak mungkin menambahkan atau mengurangi firman. Karena dia tahu di dalam firman itu sempurna adanya. Karena itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang hatinya senantiasa dipenuhi dengan firman, sehingga dia memiliki hikmat daripada Tuhan. Ini luar biasa, ya, karena tidak semua orang mendapatkan hikmat Tuhan. Dan maka disimpulkan bahwa Roh Kudus dan firman tidak bisa dipisahkan. Karena Roh Kudus itu sendiri adalah roh kebenaran. Roh Kuduslah yang mengurapi sehingga orang dapat mengerti kebenaran. Sehingga orang dapat menangkap apa maksud Tuhan melalui firman dan kebenaran itu yang akan menghidupi dirinya, yang bekerja dan berkarya di dalam diri seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ciri yang keempat, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang memiliki keberanian untuk memberitakan kabar baik. Roma 10 ayat 14 sampai 15 itu Bapak Ibu boleh baca. Karena memang hanya melalui firman Tuhan orang mendengar firman, maka iman dapat bertumbuh oleh karena pengenalan akan firman Kristus. Dan ada orang-orang memang yang diperintahkan untuk itu. Oleh karena itu, bagi setiap abdi-abdi Tuhan, setialah, berpegang teguhlah kepada kekuatan Sang Firman. Karena di dalam kepenuhan Roh, di sanalah kita mendapatkan supranatural Tuhan, mendapatkan kuasa yang tidak akan didapatkan dari dunia ini, sehingga kita dimampukan untuk memberitakan kebenaran yang murni sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kuduslah yang akan menggerakkan seseorang untuk memuliakan Tuhan Yesus. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14 katakan, Yesus berkata, dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jika Roh Kudus datang, Dia akan memuliakan aku. Oleh karena itu, bagaimana seseorang bisa memuliakan Tuhan? Hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia bisa memuliakan Tuhan dengan murni, dengan jujur, dengan tulus kepada Tuhan. Karena Roh Kudus memang tugasnya untuk memuliakan Yesus yang pernah disalib, Yesus yang seolah-olah kalah, Yesus yang dihina itu. Dan Roh Kudus diberikan untuk kembali menetralkan bahwa Yesus adalah Raja, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat yang harus disembah, yang harus ditinggikan, yang harus dimuliakan. Oleh karena itu, dapatilah Roh Kudus itu untuk terus kita memberi diri, sehingga Roh Kudus bekerja dan kita boleh dipakai untuk memuliakan Tuhan Yesus. Dan saat seorang sadar akan siapa dirinya, sehingga dia dinyatakan dosanya dan dia mau bertobat, dia mau kembali pada Yesus, itulah kemuliaan Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tidak dapat seorang pun mengerjakan hal ini. Oleh karenanya kita patut bersyukur karena Roh Kudus bekerja untuk mempermuliakan Tuhan di dalam diri setiap orang yang percaya, yang takut pada Tuhan, yang meninggikan firman-Nya. Dan biarlah kita hidup di luar daripada segala kenajisan, dari segala dosa, sehingga Yesus tidak dipermalukan. Tapi marilah kita terus memuliakan Tuhan. Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita. Yang kelima, ciri daripada orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang memiliki keberanian melakukan kehendak Bapa. Seorang yang mau berani melakukan kehendak Bapa, dia tidak takut, dia tidak lagi malu menyatakan siapa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Mungkin dia waktu melaksanakan firman dalam kehidupannya,
diejek oleh teman-teman, mungkin ditertawakan, ya. Lalu mungkin orang bilang, aduh terlalu seperti pastor, seperti hamba Tuhan. Ayo deh, ayo kita merokok, ayo deh kita minum, ya, sampai mabuk. Itu menjadi kesukaan orang dunia. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan bisa menyatakan tidak untuk dunia. Dia lebih memilih datang pada Tuhan untuk menyanjung Tuhan, menyanyikan syukur kepada Tuhan atas namanya yang kudus. Dan orang Kristen ini seringkali dianggap jalannya kuno, tidak modern gitu ya, seperti orang dunia. Tapi orang yang berani melakukan kehendak Tuhan, dia tidak takut rugi, dia tidak takut ditinggalkan teman-temannya, dia tidak takut hidupnya nggak untung, karena dia tahu bahwa berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahi. Artinya di luar daripada Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Di luar daripada Tuhan kita mendapatkan kesedihan, kecewa, luka batin. Tetapi bersama Yesus kita sanggup menanggung segala perkara. Bersama Yesus kita mendapatkan kekuatan, kemenangan, keteguhan iman, dan terus berjalan menatap hari depan yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan damai sejahtera dan gilang gemilang dalam kemenangan yang luar biasa. Maka orang yang tadinya takut, pasti dia tidak takut lagi. Dia lebih memilih takut akan firman. Dia lebih memilih takut ditinggalkan oleh Tuhan. Petrus juga pernah menyangkal Tuhan, tetapi setelah dipenuhi Roh Kudus, dia punya keberanian, berani untuk dimiliki oleh Tuhan. Dan Petrus juga berani untuk memberitakan Injil, sehingga dia tidak mementingkan untung rugi, bahkan dia tidak lagi takut mati oleh karena pemberitaan firman Tuhan. Maka orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang mempunyai keberanian, cinta kasih, dan kesungguhan untuk melayani, selalu siap mempermuliakan Tuhan tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri, tanpa memikirkan keuntungan diri sendiri. Yang terakhir, orang yang dipenuhi Roh Kudus cirinya adalah orang yang menghasilkan buah roh. Ya, artinya Matius 7 ayat 20 katakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Pohon duren tidak mungkin punya buah mangga, ya kan? Pasti duren hasilnya buah duren, ya, dan sebaliknya. Demikian pula bila Roh Kudus memenuhi seseorang, maka orang itu akan menjadi ciptaan baru, ciptaan surgawi yang memiliki pikiran Tuhan, yang mempunyai hati perasaan yang terdapat dalam Yesus. Ini yang luar biasa. Nah, orang itu pasti dipenuhi oleh hati Tuhan sendiri yang menghasilkan cinta kasih, sehingga dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ini adalah rangkuman dari hukum di atas segala hukum yang Tuhan berikan pada orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita dapat cerdas, roh kita dapat tahu mana yang baik, mana yang berkenan dan sempurna menurut Tuhan Yesus Kristus. Dan bagaimana hidup kita dalam berkat dan diberkati, sehingga kita bisa mengalirkan, menolong orang lain, mau berkorban untuk orang lain. Hidupnya pasti dipusatkan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi orang yang menghasilkan buah roh adalah dia bukan memusatkan dirinya dalam hidup ini, tetapi pusat hidupnya adalah untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Filipi 2 ayat 13 katakan, karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan dan pekerjaan menurut kerelaannya. Maka kita dapat simpulkan bahwa Barnabas mempunyai kerohanian yang hebat, dan ia pun memiliki, kalau dikatakan di ayat 26, memiliki karunia mengajar.
ya, dan dia mengembangkan karunia itu. Dia tidak simpan, ya. Dia tidak sayang pada karunia itu, karena orang yang menyimpan karunia itu orang yang jahat di hadapan Tuhan. Tapi dia boleh mengembangkannya untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu ia terus bertekun, dia terus menuntun umat dengan sabar, ya. Siapapun umat itu dia layani dengan baik. Kemudian Barnabas tidak memusatkan umat untuk setia kepada dia atau kagum kepada Barnabas seorang pastor, tetapi juga tidak mengagungkan gerejanya, ordonya, ya. Tetapi Barnabas mengarahkan seluruh umat untuk mencintai Tuhan, untuk menghormati Tuhan melebihi dari segalanya, untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Dan Barnabas memiliki kerendahan hati sehingga ia mau mengakui bahwa Saulus adalah orang yang hebat dalam mengajar, dalam memberitakan Injil. Maka dia memanggil Saulus untuk membantu dia, untuk menolong dia menjadi mitra kerja, karena begitu banyak umat yang harus dilayani dan dia tidak sanggup melayani sendiri. Dan ini yang kita belajar dari Barnabas, dia tidak menjadikan Saulus adalah saingannya, ya, tetapi menjadi kawan sekerja Tuhan, menjadi saudara seiman yang sama-sama mempunyai gairah yang sama untuk mengajar, untuk memberitakan Injil, ya. Inilah kerendahan hati. Ini juga merendahkan diri seorang Barnabas untuk merangkul Saulus, mengajak Saulus. Yang keempat, pengajaran dari firman Tuhan menjadi penekanan utama oleh Barnabas dan Saulus. Maka hendaknya gereja kita pun hari ini juga harus menekankan pada pengajaran firman. Ada pemahaman Alkitab, ya, untuk belajar terus menerus. Kami di GPEI juga ada baca firman Tuhan setiap hari, ya, 3 pasal, supaya firman itu benar-benar secara global bagaimana dapat menjadi milik kita. Kita dapat mengerti. Kemudian PA juga harus jalan, ya, di setiap rumah-rumah Tuhan. Kemudian maka melalui teladan Barnabas, orang-orang Kristen di Antiokhia dapat saling peduli dan menolong. Kita baca di ayat 29 dan 30 tadi bahwa mereka mengumpulkan sumbangan. Mereka dengan rela diajar untuk berbagi, untuk mau peduli dan empati serta simpati dengan orang lain juga yang saat itu dalam kelaparan, memiliki juga masalah yang sama. Dan saya yakin bahwa umat di sana juga sedang mengalami kesulitan. Tetapi mereka di dalam kekurangannya mereka mau berbagi, mereka mau memperdulikan orang lain. Dan dengan kemampuan tanda empati, dilahirkanlah kepedulian, kasih terhadap sesama, sehingga Barnabas ini adalah menjadi teladan bagi umat di Antiokhia. Galatia 6 ayat 10 katakan, karena itu seorang masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu, marilah kita mau memperdulikan, baik itu saudara, baik itu tetangga, siapapun. Namun kalau kita memiliki keterbatasan, maka firman Tuhan katakan, baiklah kepada kawan-kawan seiman. Tetapi kita tidak membatasi bila kita memiliki berkat yang jauh lebih banyak. Jadilah berkat bagi sesama tanpa memandang siapa mereka. Pada kesimpulannya, orang yang hidup di dalam dan dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupnya pasti mampu menjadi terang dan garam dimanapun dia berada. Baik di lingkungan gereja, baik di pelayanan, baik di perusahaan, di kantor, di mana dia bekerja, baik dia di dalam sosialisasi, kehidupan berkawan, dimanapun dia ada, Tuhan memakainya menjadi terang dan garam. Dia tidak memandang kondisi dan situasi, apapun yang dia sedang hadapi, dia hanya fokus untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan memandang bahwa Tuhan satu-satuan tujuan hidup bagi dirinya. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu saya mohon kepada Bapak Ibu untuk menyiapkan hati, mendedukkan jiwa kita
agar kita sungguh-sungguh menerima tubuh dan darah Yesus pada hari ini, untuk sungguh-sungguh memohon pada Tuhan untuk kiranya Roh Kudus dapat penuhi hidup kita, pikiran kita dengan firman, hati kita dengan hati Tuhan, sehingga kita boleh bersuka cita, penuh damai sejahtera, di mana di minggu pertama ini kita mendapatkan kekuatan baru di dalam Yesus, semangat bergairah tetap di dalam Yesus, memberitakan dan dapat menceritakan kesaksian hidup kita, kebaikan Tuhan pada orang lain, sehingga kita boleh menjadi berkat. Namun sebelum perjamuan kudus ini, saya mohon pada Bapak Ibu siapkan roti di rumah masing-masing, ataupun biskuit atau crackers, kemudian juga darah Yesus. Bapak Ibu boleh mempersiapkan, boleh mengganti dengan teh atau sirup. Selama Bapak Ibu mempersiapkannya, mari kita mendengarkan satu buah pujian berikut ini. Sementara Bapak Ibu mempersiapkan roti dan anggur perjamuan, tetap dalam hadirat Tuhan, dalam pujian. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya yakin Bapak Ibu sudah mempersiapkan roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Yesus, atau boleh dengan pengganti yang lain. Mari sebelumnya kita berdoa, membuka diri kita, memberikan hati kita pada Tuhan, agar benar-benar Tuhan menyatu di dalam hidup kita melalui tubuh dan darah-Nya. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Engkau Tuhan yang menilik hati kami, Engkau yang mengenal kami. Jikalau Engkau dapati di dalam pikiran kami dikuasai oleh kekuatan perkataan yang bukan datang dari firman Tuhan, baik itu dari roh-roh dunia, kekuatan orang-orang yang menguasai kami, yang mengintimidasi kami, dan kami merasa dianiaya, diancam, sehingga hati kami tersakiti, hati kami merasakan kecewa, bahkan kepahitan.
Abdi-Mu mohon pada saat ini belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran dari seluruh umat Tuhan yang di rumah dimanapun berada, yang beribadah saat ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan, biarlah Engkau alirkan belas kasih-Mu, Kau alirkan darah-Mu, membersihkan segala dosa dan salah, dan membersihkan pikiran kami dari segala pikiran yang jahat, yang telah dikotori, hati kami yang kecewa. Engkau sendiri membersihkan dengan darah-Mu. Penuhi hati kami dengan roh-Mu ya Tuhan, sehingga hati kami boleh bersih saat ini di dalam nama Yesus, untuk siap menerima tubuh-Mu yang kudus, siap menerima darah-Mu yang suci, sehingga kami boleh menyatu dengan Sang Firman yang hidup, untuk sungguh-sungguh bertahta dan menghidupi hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus, yang tidak lagi sanggup melakukan dosa, yang tidak lagi sanggup menyakiti hati Tuhan. Tapi kami boleh Tuhan punyai semangat baru di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus, kami percaya saat ini kuasa darah mengalir, dan Engkau telah mengampuni dosa kami, dan Engkau memberikan kami perkenanan-Mu Tuhan, untuk kami menerima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri dan angkatlah roti di tangan kita, atau crackers, ataupun biskuit. Arahkan dan hatimu dan pikiranmu, dan dengarlah sabda Tuhan ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita berdoa. Bukankah tubuh Yesus ini pada saat engkau menerima dengan iman, engkau yakin bahwa tubuhnya menyatu dengan tubuhmu dan menguasai seluruh kehendakmu, sehingga kedaginganmu terus dihancurkan, terus dikalahkan dengan seluruh keinginan dan kehendak Tuhan, sehingga Tuhanlah yang menghidupi engkau. Jikalau engkau katakan amin, dan melalui tubuhnya engkau menerima, tubuhmu telah dihapus dari segala dosa dan diperdamaikan oleh Yesus Kristus, karena Bapa di surga melihat darahnya, tubuhnya yang ada di dalam engkau dan berkarya di dalam engkau. Dalam nama Yesus, kalau engkau nyatakan ya, maka dengan iman makanlah di dalam nama Yesus Kristus. Angkatlah anggur di tangan kanan kita. Bapak Ibu boleh mengganti dengan teh atau sirup. Marilah mendengarkan sabda Tuhan. Kita akan meminumnya bersama-sama setelah berdoa. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita berdoa. Bukankah dengan darah Yesus Kristus, maka darahnya yang menyucikan engkau dari dosa mengalir dari ujung rambutmu dan sampai ujung kakimu, menyatakan bahwa Dialah yang berkuasa atas hidupmu, menyatakan bahwa segala dosamu hanya dapat dihapus oleh curahan darahnya di atas kayu salib, dan oleh karena darahnya engkau dapat diperdamaikan oleh Bapa di surga. Dan oleh karena darahnya hari ini
engkau dapat dimenangkan di dalam kasih Tuhan yang besar. Jikalau engkau percaya, maka dengan iman minumlah di dalam nama Yesus Kristus. Kita telah sama-sama menikmati tubuh dan darah Yesus, pesta seperjamuan satu meja dengan Tuhan kita Yesus, menikmati Dia, di mana Dia yang hidup di dalam kita. Untuk sepenuhnya Dia memenuhi hidup kita melalui Roh-Nya yang kudus. Mari kita akhiri dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami telah menikmati tubuh dan darah Yesus. Dengan iman kami yakin bahwa Tuhan sekarang yang menguasai pikiran kami, yang menghidupi hati kami, yang menggerakkan seluruh keinginan kami, sehingga emosi kami seirama dengan emosi Tuhan. Sehingga kami tidak lagi menjadi orang-orang yang liar, tetapi kami tunduk di bawah otoritas Tuhan yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami menjadi manusia yang dipenuhi oleh kepenuhan Roh Kudus untuk hidup, memuliakan nama Tuhan, menyenangkan Tuhan, prioritaskan firman Tuhan, dan sanggup memberitakan Tuhan adalah Tuhan yang baik, teramat baik, juru selamat, dan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi terang dan garam, menjadi teladan bagi orang-orang di dunia ini sebagai surat-surat yang terbuka. Terima kasih Tuhan, kami menikmati semua kebaikan-Mu pada ibadah hari ini. Demikian juga Engkau memberkati setiap umat Tuhan yang ada di rumah yang telah menikmati tubuh dan darah-Mu. Berkat yang sama terus mengalir pada setiap keluarga. Keluarga-keluarga di dalam berkat Tuhan dinaungi dengan kepenuhan Roh Kudus untuk mendapatkan damai sejahtera yang datang dari surga. Setiap keluarga merasakan anugerah kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan, dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Setiap yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Ada yang kecewa, Tuhan yang menyembuhkan hatinya, Tuhan yang menggantikan dengan sukacita dan damai sejahtera. Jikalau engkau temui ada yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan yang akan membukakan lapangan pekerjaan bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jikalau ada yang sedang dalam kebingungan, hutang piutang, Tuhan Engkau bukakan jalan, berikan jalan bagi umat-Mu. Bagaimana mereka boleh bekerja bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan mereka. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada jalan keluar. Karena Yesus Kristus adalah jawaban satu-satunya. Yesus Kristus adalah pengharapan yang tidak pernah tinggal Dia melihat anak-anaknya hidup dalam kesusahan. Karena kami percaya Engkau bersuka ketika kami bersuka, Engkau juga menderita ketika kami menderita. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, percayalah, peganglah janji Tuhan. Dia akan menyatakan kasih dan kuasanya kepadamu, orang-orang yang mengasihi dan beriman kepada Yesus Kristus. Bapa di surga, saat ini juga kami berdoa untuk Provinsi Sulawesi Utara. Tuhan berkati Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, Bupati, sampai pemerintah di pala-pala, di pelosok-pelosok daerah-daerah di Sulawesi Utara ini. Tuhan jamah, Tuhan lingkupi dengan kuasa-Mu Tuhan yang datang dari surga. Sehingga Engkau lindungi kota Sulut ini Tuhan dari segala mara bahaya. Khususnya COVID-19 Tuhan yang masih terus ada. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menghalau tepat pada waktunya, sehingga setiap tujuan Tuhan atas semua ini boleh terlaksana. Dan Sulawesi Utara terus Tuhan mendapatkan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Dan setiap pemerintahan Engkau berikan roh gentar dan takut akan Tuhan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai abdi Tuhan, untuk menyejahterakan rakyat di Sulawesi Utara. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pemerintahan pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Yudikatif, Legislatif, dan Eksekutif, semua Tuhan, juga para menteri dan seluruh staf-staf, sampai pada pemerintah-pemerintah yang paling rendah. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan bukakan jalan. Demikian juga masalah-masalah yang ditimbulkan akibat dari COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Engkau yang membukakan jalannya, Engkau yang mengarahkan Tuhan kepada abdi-abdi-Mu ini yang Engkau berikan tanggung jawab dan percayakan.
sehingga mereka sanggup Tuhan mendapatkan jalan dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa, Engkau naungi bangsa yang besar ini dengan kasih-Mu yang luar biasa. Dan Engkau jadikan bangsa ini menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain, karena nama-Mu dimuliakan di bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja Tuhan yang hari ini mengadakan ibadat. Tuhan berkati setiap abdi-abdi Tuhan, khususnya juga GPEI Manado, Sinode GPI. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga Tuhan Paramount Enterprise, juga seluruh pemimpin, Ibu Elizabeth Sindoro. Tuhan berkati dan seluruh mitra kerjanya. Terima kasih Bapa. Anugerah kemurahan Tuhan melimpah-limpah atas kami. Kami menerima dengan sukacita di dalam nama Yesus. Kemenangan yang gilang gemilang kami raih karena Tuhan ada di dalam kami. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita telah selesai dan marilah kita menerima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu, biarlah kita menerima berkat yang datang dari sorga dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang telah bersama-sama beribadah online dengan GPEI Manado. Saya Pastor Henny Rarung Tanot, bersukacita dapat melayani Bapak Ibu, dan kembali kita berjumpa minggu depan dalam ibadah raya minggu yang sama. Dan nikmatilah anugerah berkat Tuhan dalam seluruh kepenuhan Roh Kudus-Nya. Haleluya, amin.